Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memasuki waktu teduh. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ibadah pagi ini kita buka di dalam nama Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia Tuhan, begitu nyata kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenar. Sekali lagi, lu tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Segala pujian, kemuliaan, syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Belas kasihan-Mu kami mohonkan ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, hari-hari yang kami lalui. Mungkin pikiran kami, terlebih perkataan kami, mendukakan hati Tuhan. Kami mau datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Ampunilah kami, layakkanlah kami. Karena kami percaya hanya oleh kuasa darah-Mu kami boleh diampuni. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengarlah berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, kita punya pergumulan yang sama berkenaan dosa lidah. Dan kita akan mempelajari di dalam firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita meminta hikmat Tuhan untuk senantiasa boleh berkata-kata dengan bijak. Mari saudara, kita lanjutkan dengan memuji Tuhan satu pujian, yaitu bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita pujikan sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Mari kita mengaku dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan saudara untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Biarlah ini juga menjadi doa kita. Hati kita dibukakan dan menjadi tanah yang subur untuk boleh mendengar firman Tuhan. Dengan firman-Mu, hidupku bagai bejana, ku
bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Penuhi kami dengan firman-Mu, urapi kami dengan firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, tolong kami. Kami percaya melalui Roh Kudus akan boleh memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka di dalam bagian firman Tuhan, yaitu surat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Namun saya hanya membacakan 4 ayat saja. Ayat 5, 6, 9, 10. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menolong kita untuk boleh memahami dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, tentu kita tidak asing dengan sebuah ungkapan, mulutmu harimaumu. Sebuah ungkapan pendek ini sering dipakai untuk mengingatkan kita untuk berhati-hati di dalam berucap atau bertutur kata agar tidak merugikan diri kita sendiri atau juga merugikan orang lain. Saudara, kita mengetahui bahwa segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila itu tidak dipikirkan terlebih dahulu, itu akan dapat membawa dampak yang merugikan, bisa menyakitkan. Saudara-saudara, orang yang dirugikan itu tentu saja rasa kecewanya begitu dalam. Bukan itu saja saudara, ucapan yang sia-sia seperti ini akan membuat kita dirugikan. Diri kita sendiri akan rugi. Saudara-saudara, perkataan kita sesungguhnya dapat menjadi berkat. Namun juga sebaliknya dapat menjadi senjata pembunuh yang mematikan. Dengan mulut kita bisa memuji Tuhan. Namun dengan mulut yang sama kita dapat menyakiti hati
Tuhan. Saudara-saudara, dengan mulut yang sama kita dapat memberi penghiburan, kekuatan kepada orang lain. Namun sebaliknya saudara, dengan mulut yang sama juga kita dapat melukai dan membunuh karakter seseorang. Persoalan inilah yang menjadi pergumulan bagi Yakobus bahwa sebagai orang percaya yang memiliki hidup baru di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya memiliki sebuah pergumulan yang sama di sepanjang zaman, yaitu dosa karena lidah. Sekali lagi, ini menjadi pergumulan sepanjang zaman bahwa kita bergumul dengan dosa karena lidah. Sangat sulit saudara untuk menjinakkan lidah kita. Untuk itulah kita sangat membutuhkan yang namanya anugerah, pertolongan Tuhan agar kita diberikan hikmat di dalam setiap perkataan kita. Saudaraku, kita mungkin dapat mengekang atau mengendalikan dosa-dosa yang lain di dalam diri kita. Namun mengekang lidah tentu tidak semudah itu. Lidah kita dapat menipu diri kita sendiri. Yang pada suatu saat, pada waktu itu kita bisa berpura-pura untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur, mengecap kebaikan Tuhan. Namun di lain waktu kita mengutuk, kita bersungut-sungut, kita memberontak, bahkan kita melawan Tuhan. Setiap kita bisa tersandung oleh kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Saudara, kita bisa tersandung oleh kata-kata kita sendiri saat kita menyombongkan diri kita, membual atau kita berbohong. Kita juga bisa tersandung oleh karena kata-kata kita kepada orang lain, yaitu umpatan, makian, kemarahan, gosip, menjelek-jelekkan orang, atau itu fitnah. Saudara, kita lebih mudah untuk menjelekkan seseorang ketimbang memujinya. Terlebih jika orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita akan lebih mudah untuk menjelekkan orang itu. Lebih mudah bibir mulut kita mengutuki seseorang yang kita tidak suka ketimbang kita membuka mulut kita untuk mendoakannya. Saudara, namun di dalam kasih dan pimpinan Roh Kudus kita dapat memperbaiki diri agar tidak terus-menerus tersandung oleh kata-kata yang kita ucapkan. Melalui sebuah proses dan itu akan terus kita kerjakan sepanjang kehidupan kita. Di dalam proses pertumbuhan rohani kita akan terus boleh bertumbuh untuk membentuk pribadi kita menjadi serupa dengan Kristus. Pertolongan Tuhanlah yang akan menolong kita untuk memiliki kendali atas lidah kita. Penguasaan diri yang adalah buah roh sesungguhnya menjadi indikasi bagaimana kita dapat menguasai diri khususnya di dalam mengendalikan lidah kita. Seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Kita semua sering membuat kesalahan. Tetapi orang yang tidak pernah membuat kesalahan dengan kata-katanya. Ia orang yang sempurna yang dapat menguasai seluruh dirinya. Itu tertulis di dalam ayat 2, saya membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Seseorang sedang berbicara dengan saya di dalam sebuah obrolan yang ringan. Pada awalnya kita hanya membicarakan hal-hal yang umum saja, saudara. Namun berikutnya ia mulai menceritakan seseorang. Dan kemudian dia mulai menceritakan tentang kejelekan-kejelekan dari orang itu. Ketika tiba giliran saya untuk menjawab pertanyaan yang dia ajukan, saya bisa tergelincir untuk menjawab pertanyaan itu. Untuk menjawab apa yang sedang dia pertanyakan.
Saya bisa tergelincir dengan perkataan saya sendiri, yaitu tatkala saya juga menimpali dan menambahkan kejelekan orang yang ia maksud. Orang yang ia sedang bicarakan. Masalahnya saya juga tahu orang itu, saudara. Namun pada saat itu saya sadar bahwa perkataan saya itu akan menjadi bumerang bagi diri saya sendiri. Itu membuat saya akan menjadi batu sandungan. Saya pada akhirnya mengatakan demikian. Oke, memang orang itu memiliki sifat yang buruk seperti itu. Mari kita doakan orang itu agar Tuhan menjamah hatinya. Sehingga ia tidak seperti itu lagi. Saudaraku, hikmat Allah melalui Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa mengendalikan lidah kita. Sama seperti tali kekang yang dipasangkan pada mulut kuda. Atau kemudi kecil yang ada di sebuah kapal yang besar. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat kendali. Lidah kita yang kecil ini sesungguhnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Lidah kita yang kecil ini, saudara-saudara, memiliki power yang luar biasa. Yang dapat dipakai untuk kebaikan, namun juga sebaliknya bisa dipakai untuk sebuah kejahatan. Mulut kita, lidah kita ini, saudara, bisa dipakai untuk memuji orang lain. Tetapi juga bisa dipakai untuk mengutuki orang lain. Bisa dipakai untuk menyanjung orang lain, tetapi juga bisa mengutuki orang lain. Mulut kita bisa dipakai untuk mendoakan orang lain, tapi juga bisa untuk menjelek-jelekkan dan bergosip tentang orang lain. Kita tidak dapat mengekang kuda hanya dengan membiarkan dia di dalam kandang atau kapal hanya dengan menambatkan tali. Kita juga tidak mungkin, saudara, menutup mulut kita dengan plester atau tidak mau bicara sama sekali. Disinilah kita memerlukan yang namanya belas kasih dari Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita, membimbing kita agar kita dapat mengendalikan lidah kita. Saudara, beberapa peristiwa kebakaran hutan itu terjadi dan disebabkan oleh ulah manusia. Sebuah kecerobohan kecil dapat membakar hutan. Api yang kecil dapat membakar hutan yang luas. Demikian juga lidah. Sebagai anggota tubuh yang kecil, namun ia menyombongkan diri akan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia bisa membakar hutan yang lebat. Ayat yang kelima, saya membacakan dari Indonesian Modern Bible. Sebuah pukulan ke tubuh kita memang akan membuat kita sakit. Namun perlahan akan hilang sakitnya dan kita menjadi sembuh. Namun tidak demikian dengan kata-kata yang menyakitkan. Akan menimbulkan luka yang begitu dalam di dalam diri seseorang. Itu akan menimbulkan rasa sakit yang dalam bagi dia. Kata-kata yang tajam, kalimat-kalimat yang lepas kendali, kata-kata yang kasar dapat menimbulkan kobaran api yang tidak dapat dipadamkan. Kata-kata itu dapat menghabiskan dan menghancurkan kehidupan seseorang. Apa yang orang lain katakan kepada kita dan apa yang kita katakan kepada orang lain sesungguhnya dapat bertahan lama. Entahkah itu perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, atau sebaliknya kata-kata itu menyakitkan. Keduanya memiliki efek yang sama. Bisa bertahan lama di dalam hati kita. Kata-kata yang kasar, kritis, yang kita anggap itu biasa-biasa saja. Ternyata saudara dapat menimbulkan luka
yang berkepanjangan pada orang lain. Sebaliknya saudara, dorongan atau pujian yang tepat pada waktunya dapat menginspirasi seseorang selama sisa hidup mereka. Dan itu akan membangkitkan semangat dalam jiwa orang tersebut. Saudara, dalam sebuah percakapan dengan seseorang, ia menceritakan apa yang terjadi dengan hidupnya, yang membuat dirinya menjadi pemurung dan cenderung emosional. Ia mengatakan bahwa dirinya banyak mengalami sakit hati. Ia seringkali mendapatkan umpatan kata-kata makian dari orang tuanya yang akhirnya membuat dirinya berkata, emang benar apa yang dikatakan oleh orang tuaku. Ketika dia menikah saudara, ternyata ia mendapatkan pasangan yang juga sering menyakitin hatinya. Hampir setiap hari ia mendapat cacian, bentakan dari pasangannya. Kata-katanya selalu kasar dan itu menyakitkan. Saudara, kita mungkin tanpa sadar bahwa kita seringkali juga bisa berperilaku demikian. Yang kita anggap bahwa kata-kata kita hal yang biasa. Tapi seringkali kita lupa satu hal. Bahwa kata-kata itu ternyata sangat menyakitkan bagi orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut ibaratnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya yang tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata yang menyakitkan itu bagaikan sebuah paku yang menancap di kayu. Meskipun paku itu dicabut, ditarik, namun masih menyisakan bekas luka yang begitu dalam. Tentu saja saudara, sebuah kata maaf tidak otomatis menghapus hati yang sudah terlanjur terluka. Hanya oleh kasih Kristus dan penyerahan diri sepenuhnya ke dalam hadirat Tuhan, luka itu baru bisa disembuhkan. Amsal mengingatkan kepada kita untuk selalu mempertimbangkan dengan bijak setiap perkataan kita, sebab perkataan yang sembarangan akan memiliki dampak yang besar dan itu tentu saja merusak. Dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Amsal 26 ayat 18 dan 19. Kadang memang saudara-saudara kita itu keterlaluan ya. Ketika kita ngomong sesuatu lalu kemudian ujungnya kita mengatakan maaf cuma candaan. Saudara tahu enggak? Memang candaan menurut kita. Menurut kita mengatakan itu candaan, tetapi sesungguhnya saudara, kata-kata itu sudah nancep di dalam diri seseorang dan itu sangat melukai. Dan kita hanya seringkali minta maaf gitu aja. Firman Tuhan hari ini bukan untuk menyuruh kita diam 1000 bahasa, bukan itu. Atau kemudian kita menjahit mulut kita sehingga kita tidak bisa berkata-kata. Sama seperti kuda, kapal maupun api, semua bisa mendatangkan kebaikan. Demikian juga dengan lidah kita dapat mendatangkan kebaikan bagi orang lain tatkala lidah kita sudah ditaklukkan di hadirat darah anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Memang tidak mudah saudara untuk menaklukkan lidah, namun di bawah kendali kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menggunakan setiap kata-kata kita. Yaitu kata-kata yang penuh dengan membangun dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, memahami dengan benar perlunya kita mengekang lidah kita akan menuntun kita memiliki hidup yang benar, yang itu akan mengalirkan damai sejahtera Allah di dalam kasih karunia Tuhan. Kelahiran baru kita adalah dasar yang kuat bagi kita untuk mengalami sebuah transformasi kehidupan secara total. Saya ulangi. Kelahiran baru kita adalah dasar yang kuat bagi kita untuk mengalami sebuah transformasi
di dalam kehidupan kita secara total. Roh Kudus akan memperbaharui kita melalui kebenaran firman-Nya yang akan mengubahkan paradigma berpikir kita. Mengubahkan perbuatan-perbuatan kita, sikap kita, dan juga terlebih perkataan kita. Yakobus memberikan sebuah analogi yang menarik di dalam bagian ini dengan mengatakan, saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Itu ada di dalam ayat yang ke-12. Saudara, Anda dapat memberi label pada pohon ara sebagai pohon zaitun. Dan itu tidak akan membuat atau mengubah menjadi pohon zaitun, bukan? Anda dapat memangkas pohon ara agar terlihat seperti pohon zaitun. Dan itu tidak akan membuatnya menjadi pohon zaitun, bukan? Anda dapat memperlakukan pohon ara seperti pohon zaitun. Dan itu tidak akan menjadikannya pohon zaitun. Anda dapat mengelilingi pohon ara dengan banyak pohon zaitun. Dan itu juga tidak akan membuatnya berubah menjadi pohon zaitun. Anda dapat memindahkan pohon ara ke bukit zaitun. Dan itu tidak akan menjadikannya pohon zaitun. Artinya saudara, transformasi sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus saja. Karya Kristus di kayu saliblah yang menjadikan kita menjadi ciptaan baru. Kelahiran baru kita di dalam Kristus adalah dasar bagi kita untuk memiliki kehidupan yang benar. Sebab di dalam karya Kristus kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Matius 12 ayat 33 sampai dengan 37, saya membacakannya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan di dalam ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Di sebuah ruang tunggu bandara, saya sedang memperhatikan seseorang yang sedang mengamuk, marah-marah saudara kepada petugas penjaga gate. Ia marah saudara sambil memaki-maki petugas itu, lalu kemudian dia gebrak-gebrak mejanya saudara. Kata-katanya itu kasar sekali. Hal ini terjadi karena pesawat yang akan ia tumpangi itu terlambat datang alias delay. Saudara, setelah dia menumpahkan rasa marahnya, ia kemudian duduk di dekat saya. Lalu saya coba ngobrol sama beliau dan bertanya, Bapak mau terbang kemana? Lalu ia menyebut sebuah kota. Ia marah saudara. Begitu kesel. Lalu saya tanya, Bapak memang kerja apa? Lalu dia menjawab, saya seorang pendeta. Hati saya mak jelek saudara. Untung dia gak tanya pekerjaan Bapak apa. Saudara-saudara, orang bisa marah sedemikian rupa. Karena dia merasa bahwa dirinya sangat penting. Ada satu acara penting yang harus dihadiri.
Lalu dia komplain kepada petugas gate. Maki-maki orang itu, gebrak-gebrak mejanya. Itu seorang pendeta, saudara. Salah satu indikasi kedewasaan rohani adalah dibuktikan dengan penggunaan lidah kita. Penguasaan diri dalam mengendalikan lidah kita adalah salah satu tanda yang paling jelas dari pribadi yang baru, seorang Kristen sejati. Penguasaan lidah adalah buah dari penguasaan diri. Proses pengudusan kita akan menolong kita untuk yang namanya mengejar sebuah kedisiplinan diri. Proses pengudusan kita akan menolong kita untuk mengejarnya dan melakukannya. Ada saatnya memang saudara kita memang harus berdiam diri, tidak berbicara, khususnya berhentilah untuk membicarakan hal yang buruk atau kotor. Atau kemudian saudara asal bicara saja. Namun juga ada saatnya untuk kita berbicara di dalam hikmat Tuhan yang memberi kekuatan, lalu kemudian bisa memuliakan Tuhan. Saudara, kita tidak mungkin saudara-saudara bisa benar-benar berkata-kata dengan baik kalau sesungguhnya kita tidak menyadari identitas diri kita ini. Kita mungkin saudara-saudara tidak menyadari bahwa seringkali kata-kata kita itu menyakitin orang lain, rekan kita, keluarga kita, anggota keluarga kita. Kita selalu menganggapnya bahwa hal itu adalah hal yang biasa. Bahkan di dalam sebuah relasi pertemanan dengan teman-teman atau dengan rekan sekerja, seringkali kata-kata itu juga menyudutkan dia, memojokkan dia, atau kemudian menjelekkan dia. Kita sering merasa diri kita yang benar dan pendapat kita lah yang paling baik. Saudara, tanpa kita sadari kata-kata kita justru merendahkan dan menyakiti orang yang bersangkutan. Bahkan kadang-kadang kita itu memberikan joke yang keterlaluan. Ujungnya kita malah tertawa terbahak-bahak dengan joke itu, dan celakanya tanpa kita sadari saudara, kita itu menyakitin orang itu, menyisakan rasa malu. Bahkan orang itu bisa sakit hati dengan joke yang kita keluarkan. Seringkali kita sudah berbuat seperti itu saudara di dalam hari-hari kita. Sekarang kita sudah menjadi milik Kristus. Dan tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Tugas kita adalah menjadi saksinya dimanapun kita berada. Memang sulit untuk mengendalikan lidah kita, tetapi kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerjakan yang namanya disiplin rohani dengan benar. Kita perlu yang namanya tekad, kita perlu yang namanya perjuangan, satu upaya yang serius untuk benar-benar mengendalikan lidah kita. Kita perlu saudara ekstra yang namanya kasih karunia Tuhan untuk benar-benar saudara bisa menguasai setiap tutur kata kita. Karena memang lebih mudah kita itu asal ngomong, asal bicara. Saudara, proses ini akan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Disinilah saudara mau tidak mau kita selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan tentunya juga dorongan semangat, tekad yang tiada henti, pantang menyerah setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Bahkan setiap tarikan nafas kita. Pada waktu kita bicara, kita perlu pertolongan Tuhan. Lidah yang tidak dilahirkan kembali akan berkeliaran di alam liar. Tentu hal ini bisa dilihat bahwa kita seringkali cepat untuk membela diri dan juga cepat untuk menyerang orang lain. Kita cenderung untuk menaklukkan mereka dan cenderung saudara-saudara kita itu tanpa kita sadari kita sudah berbuat jahat. Kasih karunia Allah akan menolong kita untuk memiliki hikmat di dalam berkata-kata sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saya menutupnya dengan satu quote. Lebih baik saudara memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan daripada memikirkan apa yang sudah
kita katakan. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian, yaitu mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Sekali lagi kita pujikan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita nyanyikan sekali. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Mari kita berdoa. Sebagai milik kepunyaan-Mu ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Karya penebusan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kepada kami untuk boleh berhati-hati di dalam setiap tutur kata kami. Seringkali kami asal bicara, bahkan seringkali kami melukai orang-orang terdekat kami dengan sebuah kata-kata pedas, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata makian, kata-kata kasar. Ampunilah dosa kesalahan kami ya Bapa, dan bimbinglah bibir mulut kami untuk belajar senantiasa mengucapkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu berjaga-jagalah dan awasilah di dalam setiap lidah kami ya Tuhan. Untuk itu biarlah kuasa Roh Kudus boleh membimbing kami, mengingatkan kami. Kami mau belajar. Karena ini adalah sebuah proses yang akan kami jalani sepanjang hidup kami. Sepanjang hari-hari kami. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Tuntunlah langkah kami. Hari ini kami juga rindu untuk menaikkan syafaat. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan,
agar kami semua di tengah masa pandemi seperti ini kami tetap boleh belajar mengandalkan Tuhan. Kami tetap boleh membangun kehidupan keintiman dengan Tuhan melalui kehidupan doa kami, melalui pembacaan firman Tuhan yang kami renungkan sehingga kami boleh dikuatkan. Kami semakin belajar memahami kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa pada saat hari ini untuk pergumulan jemaat-Mu yang pada saat ini di dalam mereka memulihkan pasca mereka sakit, atau juga pada saat hari ini mereka sedang terpapar karena COVID di dalam masa-masa isoman. Kami percaya Tuhan juga boleh menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi yang dikerjakan oleh pemerintah. Biarlah itu juga boleh mendapatkan sambutan yang baik dan setiap kami anak-anak Tuhan juga boleh terlibat di dalamnya untuk mau divaksin. Bapa, kami juga tak lupa berdoa pada saat hari ini untuk beberapa keputusan-keputusan dari pemerintah di dalam mengendalikan penyebaran COVID ini. Biarlah kami juga tetap mendukung, kami juga ikut terlibat di dalamnya. Untuk itu Tuhan, pimpinlah kami, berikan kami hikmat untuk juga boleh mengerjakan bagian kami. Tuhan, kami juga tak lupa mengingat pada saat hari ini untuk para dokter, rekan-rekan medis, tenaga nakes yang mereka setiap hari berhadapan dengan orang-orang yang sakit, khususnya mereka yang sedang terpapar oleh COVID. Tuhan berikan pertolongan kepada para dokter dan tim medis agar mereka juga boleh senantiasa diberikan kesehatan yang cukup sesuai dengan maksud dan anugerah Tuhan saja. Dan akhirnya ya Tuhan, kami berdoa pada saat hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang berduka, kehilangan keluarga orang-orang yang mereka cintai karena mereka sudah berpulang. Tuhan, Engkau hiburkan keluarga-keluarga ini. Engkaulah Allah yang boleh menaungi mereka dengan kasih setia dan rahmat. Di tengah kedukaan ini kami percaya Tuhan memberikan kekuatan. Kami menutupnya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba bagi kita untuk bisa boleh memberikan persembahan. Persembahan bisa Bapak Ibu dan Saudara transfer ke rekening gereja Kristen Abdiel Sion, Pos PI Istana Regensi. Atau juga Anda bisa mengumpulkan persembahan itu di dalam amplop, dan ketika Anda punya kesempatan untuk datang ke gereja, Anda bisa memasukkan di dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita boleh memberikan persembahan dengan satu pujian dari KPPK nomor 50. Kita nyanyikan dua baitnya saja. Hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya.
Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, ajar kepada kami untuk selalu bersyukur. Meskipun kami harus menjalani PPKM, usaha kami, pekerjaan kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan bagi kami. Engkau adalah Jehovah Jireh bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Biarlah ini juga boleh dipakai di dalam mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih, berkati kami semua di dalam anugerah dan rahmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini dengan satu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Kemudian kita akan menutupnya dengan doksologi. Biarlah segala pujian dan kemuliaan syukur hanya bagi Allah kita, Yesus Kristus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dari Roh Kudus akan melindungi kita, membimbing kita, memampukan kita untuk senantiasa berkata-kata di dalam hikmat, memuji dan memuliakan namanya. Berkat Allah turun atas kita hari ini
sampai kedatangannya kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa warta gereja. Sehubungan dengan masih berlakunya PPKM dan juga kita masih membaca situasi yang ada, maka ibadah minggu depan tetap kita akan melihat perkembangan yang ada. Jika memungkinkan untuk onsite, hal ini akan diinfokan kepada jemaat dan tetap jemaat untuk mendaftar secara online. Namun sekiranya kita masih di dalam keadaan belum kondusif, kita akan ibadah melalui YouTube. Untuk hal ini akan diinfokan lebih lanjut melalui warta di grup besar Pos PI Istana Regensi. Persekutuan doa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 8 malam melalui Zoom. Jemaat dapat ikut bergabung untuk berdoa bersama-sama. Dan yang terakhir, untuk persekutuan pemuda diadakan setiap hari Sabtu jam 19.30 melalui Zoom. Demikian juga ada persekutuan remaja yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Hari Sabtu juga jam 4 sore. Kiranya melalui hal ini kita semua tetap boleh menjaga 5M, tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.